Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan semangat. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari dan aktivitas kita di pekan ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan curahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan cinta kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa kami terima di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati, pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menuntun kami, supaya kami dapat melaksanakannya di tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, euforia atas kemenangan-kemenangan yang diraih oleh tim bulu tangkis Indonesia masih bisa dirasakan hingga saat ini. Bagaimana pemain-pemain nasional kita dipuji atas keterampilan mereka, atas kemenangan-kemenangan yang mereka raih. Tapi kita perlu mengingat bahwa di balik euforia kemenangan-kemenangan atlet, di balik euforia kemenangan-kemenangan, ya bukan hanya kemenangan atlet, tapi hal-hal yang baik terjadi, ada persiapan yang dilakukan sebelumnya. Atlet-atlet nasional kita, atlet-atlet bulu tangkis, mereka mempersiapkan diri sudah sejak jauh-jauh hari untuk mempersiapkan dirinya agar dapat bertanding dengan baik di pertandingan bulu tangkis. Dan sebelum mereka mendapat kemenangan ini, mereka juga mengalami pertandingan-pertandingan yang hasilnya mereka menuai kekalahan. Jadi tidak hanya euforia yang baik itu tidak terjadi begitu saja. Ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi ketika kita lihat keren banget nih pemain badminton Indonesia, keren banget pemain atlet kita. Yang dilihat jangan hanya kerennya mereka, yang dilihat jangan hanya apalagi yang dilihat fisiknya ya betapa tampan, cantik dan lain-lain, tapi lihat betapa mereka bekerja keras untuk sampai ke tahap itu. Ada persiapan yang luar biasa yang bertahun-tahun yang mereka lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bacaan kita tadi juga mengingatkan tentang hal mempersiapkan. Jadi pada masa itu bangsa Israel mengalami mendapatkan nubuat bahwa mereka itu akan mengalami hukuman yang mengerikan, yaitu hukuman pembuangan. Seperti yang sudah disampaikan berulang-ulang kali bahwa pembuangan itu berbeda dengan penjajahan. Penjajahan kan bangsa lain datang ke bangsa tersebut lalu dijajah, dikuasai sumber dayanya, sumber daya manusia, sumber daya alam, semuanya dikuasai, dieksploitasi, tapi ada juga yang dibangun begitu-begitu kan. Nah, tapi paling tidak mereka masih tinggal di tanah air mereka masih bersama dengan saudara-saudara mereka. Sedangkan bangsa yang dibuang itu diambil dari tanahnya, dibawa ke entah berantah menjadi budak. Jadi kayak harga dirinya, identitas dirinya, orang-orang yang dikasihi pun sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi hukuman yang begitu mengerikan yang akan dihadapi oleh bangsa Israel atas ketidaktaatan mereka, atas dosa-dosa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Hanya selain nubuat tentang hukuman, Tuhan juga memberikan nubuat tentang pengharapan, tentang penyelamatan, bahwa segala sesuatu itu akan berakhir, bahwa hukuman itu akan berakhir dan digantikan dengan pengharapan dan keselamatan. Dan inilah yang tadi diserukan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 dan
5. Sebenarnya kok dibaca dari awal, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan memberikan keselamatan bagi umat yang saat itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Hanya yang tidak boleh dilupakan ketika membaca bagian keselamatan untuk bangsa di dalam pembuangan, ini kan judul pasal, judul bagiannya ya. Yang tidak boleh dilupakan adalah adanya sebuah persiapan. Jadi begini, konsepnya itu bukan bangsa Israel berdosa dibuang lalu diselamatkan, lalu sudah selesai, di end gitu, kayak happily ever after, kayak dongeng-dongeng. Tidak begitu. Tapi mereka harus mempersiapkan dirinya. Yang dituliskan adalah sebuah semacam analogi begitu ya. Ada suara berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Dari padang gurun, dari tempat yang ya, ini kan kalau kita membaca kemarin bacaan kita ya di Lukas itu kan, si Yohanes Pembaptis itu kan juga keluarnya dari padang gurun, dan luruskanlah padang belantara jalan raya bagi Allah. Jadi padang gurun, padang belantara itu diluruskan, dipersiapkan untuk jalan bagi kedatangan Allah. Dan kemudian setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan, semuanya harus dalam bentuk yang rata, dan semua tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran. Ini hanya mau menyatakan bahwa setiap orang harus mempersiapkan dirinya, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, yang artinya adalah setiap dosa, setiap kesalahan, setiap hal-hal buruk yang dilakukan itu harusnya sudah berhenti, harusnya diluruskan. Setiap pemahaman-pemahaman yang salah, perilaku-perilaku yang salah, ritual-ritual keagamaan yang menyimpang, kekacauan yang menyimpang, dosa-dosa yang dilakukan secara sistematis, terstruktur baik secara individu maupun komunal, harusnya berhenti semuanya, karena umat Israel mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan gitu kan. Ya kalau bahasa yang lebih mudah kita pahami, misalnya mau ada tamu penting datang ke rumah kita, masa iya kita membiarkan rumah kita dalam keadaan yang berantakan? Kita kan akan membersihkan, apalagi kita tahu ya, ini ada orang penting nih mau datang berkunjung ke rumah, ayo kita beres-beres rumah. Biasanya kan begitu ya, semua dipersiapkan, bahkan nanti belanja, beli sirup, beli teh atau apa buat menjamu, atau bahkan beli makanan supaya orang yang datang itu ya nyaman begitu kan, supaya dia bisa bertamu dengan baik. Nah, begitu juga ketika Tuhan akan datang menyelamatkan umat Israel, mereka harus mempersiapkan diri mereka terlebih dahulu. Mereka harus meluruskan yang selama ini menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan pada saat itulah nanti mereka menerima dan menyambut kedatangan Tuhan. Jadi waktu Tuhan datang tuh harusnya nggak dalam keadaan kaget, loh aku belum siap, loh rumahku belum dirapikan, loh kursinya tuh masih dipakai di dapur, loh ini kok masih ada kotoran. Enggak gitu. Harusnya di masa pembuangan itu mereka merefleksikan diri dan mempersiapkan keselamatan yang akan datang. Bukannya cuma tengok-tengok gitu, bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya tengguk-tengguk. Bukan cuma tengok-tengok terus nungguin oh ya nanti kan diselamatkan, kan nanti kan Tuhan nolongin saya, kan nggak gitu konsepnya. Tapi Tuhan akan datang memberikan keselamatan, ya mari disambut. Seperti kayak pahlawan perang gitu, kayak ini ada pahlawan yang akan menyelamatkan kita, terus kita kayak oh ya udahlah aku tetap di sini biar aku ketembak, kan nggak bisa gitu ya. Kita mempersiapkan diri, bahkan ikut berperang dengan pahlawan perang itu kan gitu kan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita memasuki masa Advent yang kedua. Kan kemarin minggu sudah masuki masa Advent yang kedua, masa kita menghayati kedatangan Tuhan kan. Nah, ya bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghayati kedatangan Tuhan? Apakah kita seenak-enaknya kita sendiri? Ya kan nanti Tuhan juga datangnya membawa keselamatan gitu, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Atau kita ya tadi ratakan tanah yang bergelombang tadi, meratakan setiap jalan yang berlekuk-lekuk supaya menjadi sebuah daratan. Selamat mempersiapkan diri, selamat menyambut kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, selamatan kita yang sejati. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, bahwa Tuhan akan datang dan memberikan kepada kami keselamatan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk mempersiapkan diri kami dalam menyambut kedatangan Tuhan. Pada hari ini pun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam karena letusan Gunung Semeru. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan mereka kesabaran. Dan kiranya Tuhan memakai kami agar dapat menjadi saudara-saudara yang baik bagi mereka, yang menopang mereka di tengah segala kesusahan yang mereka hadapi. Begitupun juga yang masih terdampak COVID-19,
baik dalam segi kesehatan, mental, ekonomi maupun sosial. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menolong saudara-saudara kami, dan kiranya Tuhan yang menghiburkan hati mereka. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan berjalan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa taati protokol kesehatan, tetap semangat, tetap jaga kondisi, tetap penuh sukacita. Selamat menghayati masa Advent. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.